Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihwanus Safa Sadidan, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah film yang berkaitan dengan ekologi. Film yang akan kami presentasikan berjudul Dr. Seuss The Lorax. Next. Ini merupakan anggota tim dari kelompok saya. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 5 pokok bahasan. Yang pertama ada deskripsi film, sinopsis film, hal-hal menarik dalam film, amanat film, kemudian yang terakhir ada manfaat setelah menonton film. Selanjutnya, ini merupakan deskripsi dari film The Lorax. Next. Untuk selanjutnya, pembahasannya akan dipaparkan oleh kedua rekan saya, yaitu Iqnau Salma dan Aisyah. Kepada Iqnau Salma dan Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Tony atas kesempatannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sinopsis film ini. Untuk alurnya itu, yang pertama, film ini dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2012. Kemudian, yang kedua itu alurnya bercerita tentang seorang bernama Ted yang tinggal di tengah kota buatan. Yang ketiga, Wansler merupakan seorang yang berusaha lingkungan untuk meningkatkan bisnisnya. Yang keempat, Ted dan Wansler bersama-sama mengembalikan keadaan lingkungan seperti semula. Oke, maksud dari sinopsis alur sinopsis ini yaitu film ini menceritakan sebuah lingkungan yang terbuat secara buatan, di mana pohon-pohon yang terbuat dari plastik yang akan berubah warna di setiap musimnya. Terdapat tokoh yang bernama Ohir yang mengetahui keberadaan pohon asli memanfaatkan keadaan untuk bisnisnya, yaitu menjual udara bersih, yang dimana penduduk di lingkungan kota tersebut percaya terhadap propaganda Ohir. Selain Ohir yang bertindak buruk, tokoh lain yang bernama Wansler juga pernah memanfaatkan keadaan untuk bisnisnya dengan menebang seluruh pohon di lingkungan tersebut. Namun, Wansler sudah tidak melakukan hal tersebut lagi. Ted yang merupakan penduduk baru menyukai tokoh bernama Audrey yang sangat cantik, namun Audrey memiliki keinginan untuk melihat langsung pohon asli. Ted berusaha keras untuk mendapatkan bibit asli demi perempuan yang disukainya. Ted mendapatkan bibit tersebut dari Wansler. Wansler juga bersisi keras untuk membantu Ted demi menghempaskan niat jahat Ohir terhadap bisnis udara bersihnya. Kemudian, di akhir cerita, Ted dan Wansler berhasil memberikan bujukan terhadap penduduk yang ada di lingkungan untuk menanam bibit pohon asli. Jadi seperti itu untuk sinopsis filmnya. Next. Hal-hal menarik dalam film. Yang pertama itu peringatan lingkungan. The Lorax menjadi salah satu film yang memiliki pesan mendalam mengenai isu lingkungan hidup. Dalam film ini kita dituntut untuk menjaga alam dengan sebaiknya. Jangan sampai kita menebang semua pohon hanya karena bisnis. Kita harus memikirkan ke depannya apa yang terjadi. Di akhir cerita, yang Wansler memberikan benih trufula terakhir atau bibit dari pohon asli tersebut, mendorong dia untuk menanamnya. Pesan dari Dr. Seuss atau tokoh utamanya ini adalah bahwa mendidik anak tentang pentingnya pengelolaan lingkungan adalah harapan terbaik kita untuk memelihara pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau. Kemudian untuk yang kedua itu ada kritik terhadap kapitalis. Nah, kritik terhadap kapitalis ini yaitu habitat dan hutan yang rusak adalah produk kapitalisme. Karl Marx atau pembuat dari film ini percaya bahwa kapitalisme tidak menguntungkan siapapun, kecuali pemilik rakus yang tidak mempertimbangkan siapapun atau apapun selain uang yang mereka peroleh dari penjualan. Seuss menggunakan ide-ide dari Marx dalam The Lorax untuk mendemonstrasikan bagaimana kapitalisme beralih dari kekayaan pribadi menjadi eksploitasi orang lain, menghasilkan eksploitasi lingkungan,
yang tidak hanya disetujui oleh Marx, tapi juga akan bergabung dalam perang melawan kerusakan lingkungan. Kemudian ada penjualan udara bersih yang menceritakan bahwa manusia kehabisan udara segar karena tidak ada satupun pohon yang tumbuh di wilayah mereka, karena yang tumbuh di wilayah mereka adalah hanya pohon-pohon buatan. Parahnya mereka harus membeli udara segar yang sangat mahal. Kemudian untuk karakter yang terinspirasi dari dunia nyata. Jadi karakter Dolorox ini terinspirasi dari monyet patas yang hidup di bagian barat dan timur Afrika. Menggunakan sebuah aplikasi analisis wajah yang dikembangkan ahli antropologi di New York. Rupanya aplikasi ini mengelompokkan wajah Dolorox ke dalam kategori monyet biru atau monyet patas. Ada juga persamaan antara Dolorox dengan monyet patas yaitu postur tubuhnya. Karena Dolorox bisa berdiri tegak dan monyet patas banyak menggunakan kaki depannya untuk mengambil buah. Jadi itu adalah hal-hal yang menarik dalam film ini. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Aisyah. Oke, lanjut. Kita sekarang ke amanat yang kita dapat dari film Dolorox ini. Yang pertama adalah pentingnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu sangat penting karena lingkungan alam adalah sumber kehidupan kita. Lingkungan alam memberikan kita udara bersih, air bersih, makanan, dan berbagai sumber daya alam yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, lingkungan alam juga menyediakan habitat bagi flora dan fauna yang penting untuk keberagaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Menjaga lingkungan berarti melibatkan tindakan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, menghindari polusi, serta mencegah kerusakan lingkungan yang dapat berdampak buruk bagi kita dan generasi di masa depan. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat memastikan keberlangsungan hidup planet ini dan meningkatkan kualitas hidup kita dan makhluk lainnya. Yang kedua adalah pentingnya menumbuhkan rasa kepedulian kepada alam. Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan itu penting karena kita sebagai manusia bergantung pada lingkungan alam untuk bertahan hidup. Ketika kita peduli terhadap lingkungan, kita akan merasa bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam tersebut. Dengan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, kita akan lebih cermat dalam menggunakan sumber daya alam, mengurangi limbah, serta berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan seperti pada film Dolorox ini. Oke, next. Untuk manfaat yang kita dapat dari film Dolorox ini, yang pertama adalah pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan itu penting karena lingkungan alam adalah sumber daya yang terbatas dan harus dijaga agar tetap berlanjut. Lingkungan yang sehat dan lestari memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa empati terhadap lingkungan. Menumbuhkan rasa empati terhadap lingkungan itu sangat penting karena membantu kita memahami dan merasakan dampak lingkungan, bertindak secara bertanggung jawab, berpikir jangka panjang, menginspirasi orang lain, serta menjaga keberlanjutan lingkungan alam. Terima kasih. Terima kasih Iqbal dan Aisyah atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, agar kita lebih paham nih tentang film Dr. Seuss Dolorox, mari kita saksikan trailer dari film tersebut. Yes! Did your ball land in my backyard again? A model airplane, this time. Let's go take a look. Whoa! This is amazing! What are those? Those are trees. They used to grow all around here. What I want more than anything is to see a real living tree. Light and day. So, Mom, do you happen to know if there's, like, any place where I could get a real tree?
Did you chop down this tree? What's that? I think he did it. You have been warned. Thanks. Yeah, okay. You have been warned. So who invited the giant furry peanut? I'll go right up your nose. You wouldn't hit a woman. That's a woman? Jadi sebelum kita menutup presentasi kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dari film Dr. Seuss The Lorax. Film Dr. Seuss The Lorax ini merupakan film animasi yang mengajarkan penontonnya untuk senantiasa menjaga alam sekitar, terutama menjaga pohon. Sebagai bentuk untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berupa kurangnya pohon dan jumlah udara bersih yang kian menurun.